penghibur dan roh kebenaran yang hadir di segala tempat serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik serta sang pemberi hidup. Datanglah dan tinggallah dalam kami serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan dan selamatkanlah jiwa kami, ya yang maha baik. Amin. Ya. Tuhan berkati. Oke, kita lanjutkan pada kidungan lagi. Jangan bosen ya. Ini Kak Yona ulang-ulang supaya kita semua hafal. Oke, Kak Yona akan pimpin untuk kidungannya. Kalian bisa melantunkan di rumah. Dari yang bahasa Yunani dulu ya. 3, 2, 1. Metamorphotis ento ori Christe Theos. Dixatis matites utindoxan sukatos idinando. Lamson ke mintis amartolis to fosuto aidion. Presfiestis Theotoku foto dotadoxasi. Sekali lagi. Metamorphotis entori Christe Theos. Dixatis matites utindoxan sukatos idinando. Lamson ke mintis amartolis to fosuto aidion. Presfiestis Theotoku foto dotadoxasi. Sekarang bahasa Indonesianya. 3, 2, 1. Kau berubah rupa di gunung ya Kristus Sang Allah. Telah singkapkan kemuliaan-Mu, mampu murid-Mu menanggungnya. Biar terang kekal-Mu atas kami, orang berdosa ini. Melalui doa Sang Theotokos, ya Sang pemberi terang kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi. Kau berubah rupa di gunung ya Kristus Sang Allah. Telah singkapkan kemuliaan-Mu, mampu murid-Mu menanggungnya. Biar terang kekal-Mu atas kami, orang berdosa ini. Melalui doa Sang Theotokos, ya Sang pemberi terang kemuliaan bagi-Mu. Yaitu kidung ortodoks untuk hari perayaan transfigurasi. Bentar. Kita lanjutkan materinya. Ini masih mengenal bahasa Yunani di Injil Yohanes 1 ayat 14 kemarin ya. Seperti biasa pembacaannya berarti yang dari atas ini adalah ke ho logos. Ke ho logos. Penerjemahannya kai tapi pembacaannya Kak Yona ingatkan lagi pembacaannya adalah ke. 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 Ai ini dibacanya e. Ke dan ho itu sang kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia atau kalau dalam bahasa Inggris the. Logos ini adalah sabda atau firman. Kemudian sark S-A-R ini X. Sark itu adalah daging. Egeneto ini G. Ini E biasa ya seperti E juga sama. Ini N, V itu seperti N gitu ya. Kemudian ini T biasa dan O. Egeneto, menjadi daging. Dan sang sabda menjadi daging. Kemudian yang paling bawah, K, berarti ini dan lagi. Dan kemudian ini S ya. S, ini E, tapi E-nya ada tanda atas, berarti membacanya I.
Eskinosen. Eskinosen itu berdiam atau berkemah. Literalnya lebih berkemah, tapi kalau dipakai dalam kalimat boleh berdiam. Itu boleh. N, imin. N, ini sama E, kemudian M, I, dan N lagi. Jadi imin. E-nya E dengan tanda atas. Jadi pembacaannya adalah I kalau ada tanda atas seperti ini. Ini juga sama. E-nya ini E dengan tanda atas. Oke. Kita coba. Tri, coba dibaca. Mulai yang atas dulu. Ke hologos. Ya, stop. Artinya? Arti dulu. Dan firman. Sang. Ada kata sang di sini ya. Oke, itu lebih presisi. Sang, firman. Ya. Oke. Dan sang terus firman. Yang kedua, baris keduanya. Sark egeneto. Oke, artinya? Artinya belum tahu lagi. Sark itu adalah? Sark. Daging. Ya, egeneto? Daging. Menjadi daging gitu ya. Jadi, dan sang firman menjadi daging. Sark egeneto. Terus kemudian, yang paling bawah. Saya catat dulu. Ke eskinosen enimin. Ya. Oke, artinya ke dan eskinosen itu eskinosen nggak tahu. Berdiam, ya. Berdiam, en imin. Berdiam, en imin. Di antara kita. Imin itu kita. Oke. Ya. Oke. Yose. Oh ya. Yose. Ya. Coba yuk Yose. Dari yang atas Yose. Hologos. Oke, artinya? Dan sang sabda. Oke. Yang kedua ini? Sarx egeneto. Artinya? Menjelma menjadi daging. Oke, menjelma boleh, menjadi daging, sarknya daging ya. Terus kemudian yang terakhir? Eskinosen. Oke. N. N. I. Imin. Oke. Artinya? Dan berdiam di antara kita. Oke, good. Oke, itu pelajaran bahasa Yunani untuk sekarang. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya lebih dalam ya. Oke, kita evaluasi untuk sekolah minggu yang minggu lalu, yaitu tentang ikon penghakiman akhir ya. Nomor 1, peristiwa apakah yang hendak dirujuk oleh ikon penghakiman akhir ini? Yang A, peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke sorga. Yang B, peristiwa penciptaan alam semesta dan alam yang tak kasat mata. Yang C, peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. D, peristiwa peperangan di sorga sebelum dunia diciptakan. Jawaban yang paling tepat adalah? C. Ya, yang C. Itu tentang akhir zaman ya. Oke. Nomor 2, pada kitab Wahyu 6 ayat 15 dikatakan bahwa semua orang akan bersembunyi pada batu karang di gunung. Apakah makna batu karang di situ? Yang A, gereja Tuhan. B, gedung-gedung kokoh yang tinggi. C, gunung-gunung yang sangat kuat. D, Rasul Petrus. Yang paling tepat jawabannya adalah A, gereja Tuhan.
Kita lanjutkan nomor 3. Injil Matius 24 ayat 30 menyatakan tentang tanda anak manusia di langit. Apakah yang dimaksud tanda anak manusia ini menurut Santo Yohanes Chrysostomos? A. Bintang Bethlehem yang bersinar terang. B. Tangga ke surga dan malaikat yang turun naik. C. Tiang awan dan tiang api. D. Tanda salib yang bersinar terang. Jawaban yang paling benar adalah D. ya, D. Tanda salib yang bersinar terang ya. Yang keempat, mengapa ikon penghakiman akhir ini diletakkan pada bagian barat gedung gereja? Yang A, sebab pada ikonnya ada perwujudan iblis, sehingga sesuai dengan lambang tempatnya iblis di sebelah barat. Yang B, agar umat harus tetap waspada, berada dalam kehidupan yang penuh dengan pertobatan, sehingga pada akhirnya kita ditemukan siap untuk berhadapan dengan Tuhan. C, sebab ikonnya merupakan ikon yang rumit, sehingga harus paling akhir, yaitu ketika pulang untuk dipahaminya. D, agar umat ketakutan untuk keluar dari gereja dan lebih memilih tinggal lebih lama di gereja. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah B. ya, yang B. Agar umat harus tetap waspada, berada dalam kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Ketika mau keluar gereja itu ya diingatkan gitu. Sehingga pada akhirnya ditemukan siap untuk berhadapan dengan Tuhan. Oke. Itu adalah evaluasi sekolah minggu ini. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang ikon Minggu Pengampunan, yaitu yang kita telah lakukan hari ini ya. Sebelumnya Kak Yona juga minta maaf kepada semua yang ada di sini untuk setiap dosa-dosa dan kesalahan Kak Yona yang mungkin disengaja maupun yang tidak sengaja. Oke. Karena di Minggu Pengampunan itu kita mohon ampun ya satu dengan yang lain. Oke. Ikon Minggu Pengampunan ini bentuknya seperti ini, salah satunya. Ini berkisah tentang kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang kisahnya itu ada pada Kejadian pasal yang ketiga. Dua topik utama yang disuguhkan dalam ikon ini adalah peringatan kejatuhan Adam dari Taman Firdaus dan penekanan pada kebutuhan kita akan pengampunan dosa. Oke. Ini ikonnya ada dua bentuk, karena panjang, Kak Yona bagi mulai dari ikon yang kiri ini, dan yang ikon yang kanan yang sebelah sini nanti ya. Oke, ini ikon yang pertama. Ini ada di ayat 1 sampai ayat 6, di Kejadian 3 ya. Kak Yona akan bantu baca supaya cepat ya. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Oke, sampai yang ketiga dulu. Nah, di sini Santo Yohanes dari Damaskus, yaitu tahunnya sekitar tahun 675 hidupnya ya, sampai tahun 749. Itu menyatakan bahwa sebelum kejatuhan manusia itu, ular adalah sahabat yang sangat dekat dengan manusia. Dan seringkali memiliki pandangan yang sama dengan manusia. Karena itulah ular dipandang sebagai yang paling cerdik dari antara segala binatang yang ada di darat. Jadi, jangan dianggap bahwa kisah ini adalah kisah yang manusia bertemu dengan ular yang tidak pernah berhubungan dengan manusia itu sebelumnya, gitu ya. Tetapi ini adalah di era sebelumnya itu manusia sudah berinteraksi dengan hewan-hewan itu dan juga sudah berinteraksi dengan ular ini. Dan ternyata pemikiran ular ini seringkali
mirip dengan pemikiran manusia, sehingga akhirnya manusia itu menganggap bahwa ular ini adalah binatang yang cerdik, ya, karena pandangannya sama gitu. Jadinya akhirnya lebih menjadi seperti sahabat dekat gitu ya. Kemudian Episkop Milan, Santo Ambrosius, ini di barat dari gereja barat, pada tahun 340 sampai 397 Masehi, di situ menyatakan bahwa iblis itu mencobai manusia karena rasa iri yang ada di dalam dirinya. Ia melihat bahwa manusia itu ditempatkan di Firdaus untuk harapan kehidupan yang kekal, sedangkan ia sendiri yang menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih superior dari manusia itu justru mengalami kejatuhan gitu. Nah, akhirnya iblis ini menggunakan ular ini untuk menjatuhkan manusia gitu ya. Beberapa bapak gereja menyatakan bahwa caranya itu dengan memasukkan pemikirannya. Jadi pemikiran iblis itu dimasukkan ke pemikiran ular, sehingga ular itu bisa mencobai Adam dan Hawa. Loh, kok bisa ngomong-ngomong sama hewan? Karena sebelum kejatuhan itu, manusia itu benar-benar dia sebagai tuan atas seluruh bumi, gitu ya, termasuk atas hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu dia bisa mengerti, memahami bahasa tiap-tiap hewan yang ada, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ambil satu analisa ya. Jadi seringkali yang menjatuhkan kita atau membuat kita berdosa itu bukan orang-orang yang tidak kita kenal, tetapi justru itu seringkali adalah sahabat dekat kita yang mungkin memiliki banyak pemikiran yang sama dengan kita. Itu kadang-kadang secara tidak langsung roh jahat itu memasukkan pemikirannya ke mereka sehingga mereka menyampaikannya kepada kita, seperti itu. Jadi kita harus waspada juga. Bukan berarti kalau misalkan itu saudara seiman atau mungkin orang-orang dekat kita, keluarga kita, terus kita menjadi lengah seperti itu. Tidak seperti itu ya. Tetapi roh jahat itu bisa menggunakan siapa saja gitu. Sama juga bahkan roh jahat itu bisa menggunakan Petrus ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan itu, kemudian Petrus diberitahukan bahwa penyaliban itu sudah semakin dekat, tapi Petrus melarang seperti itu. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata bahwa pergilah engkau iblis gitu ya, karena engkau tidak mengetahui apa yang dirancangkan Allah, seperti itu. Nah, ini adalah bukti bahwa iblis itu bisa menggunakan orang-orang dekat kita. Ya, di sini contohnya tadi adalah Rasul Petrus. Dia dekat dengan Sang Kristus itu. Sehingga kita juga harus tetap waspada. Tetapi bukan berarti ketika kita merasa itu dari iblis, lalu kita menyatakan seperti Sang Kristus. Ya, karena Kristus itu kata-katanya adalah kata-kata nubuat. Dia adalah Tuhan. Dia sudah memperhitungkan segala faktor yang akan terjadi. Sedangkan kita bukan. Kita nggak boleh ngomong orang pergilah iblis gitu ya, nanti mereka tersinggung seperti itu. Jadi kita harus lebih bijak. Kita bukan Kristus, jadi kita nggak bisa seperti itu, ya. Jadi tetap waspada jika ada teman yang memberikan saran-saran yang buruk, tetap kita harus waspada agar tidak ikut pada saran yang buruk itu, dan kita juga mendoakan teman kita itu. Ya, untuk insyaf gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, Gereja Ortodok Timur itu percaya bahwa oleh karena pelanggaran Adam, di mana Adam itu makan buah terlarang itu ya, maka semua keturunan Adam, ya kecuali Tuhan Yesus Kristus, itu terlibat dalam dosa keturunan leluhur atau dosa nenek moyang.
Kalau orang ortodok luar negeri ngomongnya itu ancestral sin. Ya. Dosa keturunan leluhur di sini bukan didefinisikan sebagai kebersalahan atau guilt yang dimiliki manusia, melainkan suatu kodrat yang dimiliki manusia setelah kejatuhan Adam. Jadi kodrat yang rusak gitu ya. Tapi berbeda dengan Calvinisme. Calvinisme menyatakan bahwa kodrat manusia itu bejat total atau rusak total. Tapi dalam gereja ortodok memang rusak, tapi rusaknya nggak total gitu ya. Seperti cerminnya itu buram, seperti itu aja. Oke, yang mana dalam kodrat tersebut itu manusia menjadi fana. Fana artinya dia bisa mati gitu ya, bisa sakit, bisa mati, dan memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya. Tetapi memiliki ancestral sin itu sendiri itu bukan dosa. Gitu. Hal ini sedikit berbeda dengan yang diyakini dalam Katolik Roma tentang dosa asal atau original sin. Di mana dosa asal itu didefinisikan selain sebagai kefanaan tadi yang sama dengan ancestral sin, jadi manusianya lapuk gitu ya, bisa sakit, bisa mati, dan kecenderungan untuk berbuat dosa, ini masih sama, juga dihitung sebagai tanggungan kebersalahan atau guilt Adam pada turunannya. Ya, jadi ini semacam kalau dimisalkan itu semacam noda dosa. Jadi bayi itu sudah berdosa, meskipun bukan dosa pribadi, tapi merupakan noda dosa asal atau kebersalahan dari yang diterima dari keturunan Adam, seperti itu. Sehingga itu terhitung sebagai kodrat noda atau stain dosa, meskipun bukan dianggap sebagai dosa pribadi, personal sin. Ya, ini bedanya ajaran Katolik Roma dengan ajaran di Ortodoks ya. Kalau di Ortodoks itu bayi itu innocent, tidak memiliki dosa, meskipun dia punya ancestral sin, tapi dia tidak memiliki keterbersalahan, tidak memiliki guilt, tidak memiliki kesalahan. Gitu. Makanya ketika ada martir, bayi-bayi yang dibunuh di dalam Synaxarion itu dikatakan mereka itu innocent, tidak memiliki dosa, seperti itu. Nah, ini nanti berkembangnya pada Katolik Roma adalah pada ajaran Immaculata Conceptio atau konsepsi Immaculata. Konsepsi ini bukan konsep-konsep pada umumnya, tetapi yang dimaksud konsepsi adalah Sang Theotokos itu dipandang tidak memiliki dosa sama sekali ketika di dalam kandungan. Conceptio, ini bahasa Latin untuk ketika berada di dalam kandungan gitu ya. Jadi Sang Theotokos itu tidak memiliki dosa sama sekali, termasuk dosa asal ketika berada di dalam kandungan. Bedanya dengan ortodok apa? Bedanya dalam ortodok, Sang Theotokos itu tidak memiliki dosa sama sekali ketika dalam kandungan, meskipun punya ancestral sin, gitu ya. Jadi Sang Theotokos itu masih punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Itu masih punya, kefanaan juga masih punya. Nah, kalau di Katolik Roma itu dosa asalnya atau original sin-nya itu udah nggak ada sejak awal, sejak di dalam kandungan. Itu. Nah, kalau di dalam Gereja Ortodok Timur ada satu orang yang tidak memiliki ancestral sin. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Itu karena Tuhan Yesus Kristus ini merupakan Adam yang terakhir atau Adam yang kedua dalam nubuatannya. Maka dia tidak memiliki dosa keturunan leluhur. Ancestral sin itu sebagaimana sebelum Adam jatuh. Itu ya perbedaannya. Secara sekilas saja itu. Kemudian beberapa orang juga mungkin berpikir bahwa penyebab kejatuhan itu adalah Allah sendiri. Ini mungkin pemikiran-pemikiran yang kritis, yang terlalu dalam gitu ya. Sebab memberikan sebuah peraturan yang berpotensi untuk dilanggar, yaitu
Jangan makan buah pengetahuan, seperti itu ya. Ternyata hal ini sudah dijawab oleh para bapak gereja. Menanggapi hal itu, Santo Yohanes dari Damaskus menyatakan bahwa tidaklah demikian. Allah memberikan peraturan itu bukanlah karena ia membenci manusia, atau ingin menodai atau menandai kodrat kita dengan rasa malu, tetapi karena ia peduli dan mengasihi kita. Suatu peraturan itu diberikan justru untuk menolong kita, sebagaimana kitab suci berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu ada di Mazmur 119 ayat 105. Mengapa ada peraturan? Karena melalui peraturan itu Allah berkehendak bahwa manusia itu mampu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jadi manusia Adam dan Hawa ketika diciptakan itu belum mencapai tahapan teosisnya. Ya, tahapannya sudah baik, tapi belum sempurna mencapai kekudusan yang sempurna. Nah, Allah sendiri itu ingin progres bahwa Adam dan Hawa ini nantinya akan taat kepada peraturan itu sehingga ia secara berkesinambungan akan semakin dikuduskan seperti itu. Ya, kekudusan yang tidak ada habisnya, itulah teosis. Di mana seseorang dapat bersekutu dengan kodrat ilahi melalui energinya. Itu tujuannya. Jadi bukan berharap bahwa Adam dan Hawa itu nanti suatu saat akan jatuh seperti itu. Bukan. Karena kalau kita detailkan lebih dalam ya, serupa dengan gambar dan rupa Allah itu dalam sekali. Jadi Bapak Gereja memisahkan dua kata itu antara gambar dan rupa. Nah, itu nanti kalau kita bahas, itulah larinya ke teologi ini, bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan belum dalam kesempurnaan kekudusan, gitu ya. Tetapi sudah baik, gitu ya. Diciptakan dalam kondisi baik untuk menuju kesempurnaan kekudusan itu. Menikmati kesempurnaan kekudusan itu. Karena kesempurnaan kekudusan itu pada hakikatnya itu tidak terbatas, ya. Gitu. Kemudian pada ayat 7, di sini Kak Yona bacakan untuk ayat 7. Ini setelah Adam dan Hawa makan ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Santo Irenaeus menuliskan dalam bukunya Against Heresis atau Adversus Heresis, itu menyatakan bahwa menyematkan daun pohon ara di sini merupakan salah satu tanda pertobatan. Kenapa kok begitu? Karena daun ara ini adalah daun yang kasar ya. Jadi kalau kena kulit itu dia bisa mengiritasi, gatal-gatal kalau kena kulit. Nah, dia malah dari sekian banyak tanaman yang ada di Taman Firdaus saat itu, dia malah memilihnya adalah daun dari pohon ara. Ini seperti kebiasaan umat Yahudi yang terkemudian ketika mereka mengalami suatu pencobaan atau apa, mereka pakai abu gitu, dituang abu atau berduka, tanda duka yang sangat dalam seperti itu ya. Oke, karena ini jamnya sudah mendekati akhir sesi 1, Kak Yona akan stop sampai di sini. Nanti Kak Yona akan bagi untuk sesi 2-nya. Kita akan lanjutkan pada sesi 2-nya aja. Oke. Kak Yona stop share dulu ya. Oke, sambil kita lanjutkan aja sesi 2-nya ya. Tetapi pada ayat yang ke-21 di sini Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang bagi manusia itu sebagai tanda pengampunan dosa. Jadi daun pohon ara yang
disematkan di awal itu sudah tidak digunakan lagi, tetapi Allah membuatkan dari kulit binatang. Tentunya kalau dari kulit binatang di sini berarti ada binatang yang dibunuh ya, dikorbankan. Nah, ini adalah bentuk dari pengampunan dosa yang seringkali digunakan dalam Perjanjian Lama ya. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ketika ada dosa dari umat, maka mereka harus mempersembahkan seperti burung tekukur, atau kalau bisa ya domba, seperti itu ya, lembu, seperti itu. Tergantung dengan jenis dosa-dosa mereka. Nah, pakaian dari kulit binatang ini tentu dikorbankannya bukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi dikorbankannya itu di depan Adam dan Hawa. Sekalian apa? Sekalian ini untuk mengajarkan bahwa ini loh, ada kefanaan, kematian. Kematian itu modelnya nanti seperti ini. Jadi binatang ini nanti akan mengalami kematian yang seperti ini. Kamu juga akan mengalami suatu kesakitan yang seperti ini. Akan mengalami suatu kefanaan yang seperti ini. Seperti itu. Karena sebelumnya mereka di Taman Firdaus, mereka tidak pernah mengalami yang namanya kematian. Termasuk binatang-binatang di sana tidak mengalami kematian atau kefanaan. Gitu. Jadi di sini mereka sudah melihat bentuk kematian itu seperti ini. Seperti itu. Kemudian pada ayat 8 sampai yang ke-11, Kak Yona akan bacakan ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, ini sebetulnya Allah itu tahu kalau mereka sudah melakukan perbuatan dosa, yaitu dengan melanggar perintahnya, peraturannya gitu. Ini adalah harapan Allah ya. Sebetulnya Allah itu memberikan kesempatan kepada manusia untuk manusia itu mengungkapkan pertobatannya. Bukan hanya dengan suatu perbuatan seperti ini yang menutupi daun pohon ara ini, tetapi hati juga penting. Perkataan, ungkapan meminta pengampunan kepada Allah itu juga penting, selain juga dengan perbuatan. Jadi jangan kita dibelokkan, nggak perlu melakukan pengakuan itu nggak perlu. Yang penting kan kita sudah mengubah perilaku kita, itu seperti kasus ini gitu, seperti kasus Adam dan Hawa ini, dia berusaha dengan pemikirannya sendiri untuk menyematkan daun pohon ara itu untuk tanda pertobatannya, tetapi tidak disertai dengan hal-hal yang lain. Jadi pertobatan itu harus utuh dari pemikiran, apa yang kita pikirkan itu harus juga pertobatan. Perkataan yang kita ungkapkan kepada Allah itu juga merupakan kata-kata pertobatan, dan kemudian diperbaiki dengan perbuatan kita. Jadi pemikiran, perkataan, dan perbuatan dalam pertobatan itu harus selaras, nggak boleh dikurangin satu-satu. Karena itu juga penting sakramen pengampunan dosa. Itu pentingnya. Ini adalah kesempatan pertama Allah untuk memanggil mereka, memanggil Adam dan Hawa. Allah berharap Adam dan Hawa pada waktu itu ketika mendengar langkah Tuhan itu justru berlari kepada Tuhan dan memohon pengampunan, seperti itu ya. Tetapi yang terjadi apa? Pada kesempatan pertama ini mereka justru bersembunyi, takut di antara pohon-pohonan itu ya. Padahal Tuhan harusnya juga udah tahu. Kemudian pada ayat yang ke-9, Kak Yona minta tolong Tri baca Kejadian 3 ayat 9. Nanti ayat 10-nya itu Yose. Yang 9 dulu. Kejadian 3 ayatnya yang ke-9. Ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya,
Di manakah engkau? Oke, ayat 10, Yose. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya. Oke. Yang ke-9 ini adalah kesempatan dari Tuhan yang kedua untuk Adam dan Hawa itu melakukan pertobatan ya. Jadi kayak Tuhan itu kayak ngode-ngode gitu, ngasih kode. Apakah Tuhan itu nggak tahu di mana letaknya Adam dan Hawa saat itu? Tentu tahu. Lalu di mana? Apa artinya perkataan di manakah engkau? Ini maksudnya adalah bentuk seperti pernyataan di mana sih Adam yang pernah aku kenal, seperti itu. Di mana kemuliaanmu yang dulu, seperti itu. Jadi dengan pertanyaan ini sebetulnya Tuhan itu menginginkan manusia itu menjawab, ya aku telah berdosa Tuhan, aku telah melanggar perintahmu, aku telah berdosa, kemudian ampunilah aku, seperti itu. Itu yang dikehendaki oleh Allah saat ini. Tetapi justru respon dari Adam saat itu adalah hal duniawi, yaitu ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Itu. Nah, kemudian pada ayat yang ke-11 ini Tuhan kejar ya. Tuhan mengejar firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini kode lagi. Kodenya semakin kode keras, cuma Adam dan Hawa nggak ngeh gitu ya. Nah, ini kode dari apa? Tuhan itu tahu, ketika kita berdosa itu tahu, dosa apa yang kita lakukan itu tahu. Dalam hal ini ya, Tuhan tahu bahwa dosanya Adam dan Hawa itu makan buah pohon pengetahuan. Tetapi di sini lihat bahwa Tuhan itu seperti kasih clue gitu. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan ini? Nah, itu sebetulnya Tuhan memancing supaya ada kata-kata pengakuan akan dosa dan permohonan pengampunan dari Adam dan Hawa. Tapi nggak keluar. Justru di ayat 12 kita lihat manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kita lihat di sini bahwa Hawa itu adalah istri dari Adam. Seharusnya Adam bilang, istriku. Ia yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Harusnya kalau mau buat alasan seperti itu ya. Tapi kita lihat di sini perkataan Adam itu apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, ini malah nyalahin Tuhan gitu ya. Dia tidak melakukan pertobatan, tapi dia malah menyalahkan Tuhan. Nah, ini respon yang keliru. Ini juga seringkali dalam kehidupan kita di dunia ini secara tidak sadar ya. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, ya tinggal gitu, harusnya tinggal kita mengaku dosa, tapi tidak semudah itu. Kadang-kadang kita juga lupa seperti Adam dan Hawa ini. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok kamu buat seperti ini? Kok kamu buat seperti ini ke aku? Nah, itu satu bentuk juga. Kalau kita itu kadang lupa dan kita menyalahkan Tuhan yang sebetulnya maha kasih bagi kita. Itu ya. Kemudian pada ayat berikutnya, Adam dan Hawa ini memang telah melakukan beberapa upaya untuk bertobat. Pada ayat 7 tadi ya. Tetapi semua itu tidak dilakukan dengan segenap hati. Tidak dilakukan dengan kerendahan hati dan ketulusan yang sebenarnya. Mengakui dosa-dosa yang diperbuatnya. Ini yang dituntut oleh Allah saat itu. Kerendahan hati untuk mengakui, ya, aku ini sudah salah. Aku ini sudah berdosa. Aku minta pengampunan. Seperti itu. Secara sungguh-sungguh tentunya. Ya, terus kemudian kita baca. Setelah itu, kemudian Tuhan Allah
Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Ini kode lagi ya. Kode yang dibuat oleh Allah lagi. Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah ini bukan menyalahkan Tuhan, tapi menyalahkan yang lain. Menyalahkan yang lain atau menyalahkan bahkan ya dalam kasus ini roh jahat gitu ya. Nah, tapi bukan respon itu yang diinginkan oleh Tuhan. Oke. Pada ayat 14, nah untuk ular ini Tuhan tidak menginterview. Nah ini ada perbedaannya ya. Pada Adam dan Hawa itu Tuhan bertanya, apa yang terjadi kok seperti ini? Tetapi pada ular itu Tuhan itu tidak berinterview, tidak bertanya kepada ular, mengapa kok seperti ini? Enggak. Tapi dikatakan di situ, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Langsung dijatuhin hukuman. Kenapa kok begitu? Karena ular di sini itu adalah manifestasi dari atau metaforanya dari roh jahat yang ada di situ. Meskipun ularnya ya binatang sungguhan ya, binatang sungguhan, tetapi hukumannya ini mengacu kepada roh jahat. Gitu. Karena roh jahat itu tidak lagi diberikan kesempatan untuk bertobat. Roh jahat itu tidak memahami apa sih pertobatan itu. Jatuh dan kembali dipulihkan itu apa? Mereka nggak ngerti. Mereka nggak bisa ngomong bertobat. Mungkin ngomong secara perkataan bisa, tetapi di dalam hati itu mereka nggak ngerti pertobatan itu apa. Gitu. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu memang diberikan kesempatan untuk melakukan pertobatan. Tetapi di sini Adam dan Hawa menyia-nyiakan kode keras yang diberikan oleh Allah itu untuk mereka bertobat. Gitu. Nah di sini debu tanah akan menjadi makanan ular. Debu tanah di sini apa? Mengacu pada keturunan Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa ini dibuat dari tanah ya, dibuat dari tanah. Yang batinnya terikat pada hal-hal duniawi atau ya tanah gitu ya, terikat pada tanah atau kata ininya duniawi. Tuh. Inilah yang merupakan disebut sebagai makanan bagi roh-roh jahat. Bukan makanan yang sesungguhnya, karena roh-roh jahat ini nggak makan, karena mereka kan roh. Mereka tidak membutuhkan makanan. Tetapi makanan itu artinya adalah sasaran. Sasaran di mana mereka akan mencengkramkan taringnya atau kuasanya kepada umat manusia yang terikat pada hal-hal duniawi. Jadi, marilah kita satu dengan yang lain, itu memeriksa hati nurani kita sendiri-sendiri supaya kita tidak menjadi makanan atau sasaran dari roh-roh jahat ini. Itu adalah pelajaran yang bisa kita peroleh dari ayat ini. Kemudian ada juga pada ayat ke-15 sebelum ini ya, sebelum ayat 22, ada ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini yang dimaksud keturunan perempuan itu siapa? Keturunan perempuan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjelma itu, gitu ya. Nah, dengan disalibnya Tuhan Yesus Kristus itu, maka ia memberikan keselamatan bagi kita dan meremukkan kepala dari roh-roh jahat. Ya, kemudian hukumannya ayat 16 sampai ke ayat 20. Ya, sampai ke ayat 19 itu adalah kefanaan yang diterima oleh manusia ya.
susah payah waktu mengandung, kemudian kesakitan saat melahirkan, kemudian bekerja, tanah menjadi terkutuk, susah payah mencari rezeki, ada semak duri dan rumput duri, dengan berpeluh mencari makanan, dan sebagainya. Tuh. Kemudian pada ayat 22, oke, kita gantian lagi ya bacanya ya. Ayat 22, Yose, Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Oke. 22, Tri? 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 22 atau 23. Oke. Agak lag, Kak Yona akan bantu baca ulang ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, pengusiran manusia dari Taman Firdaus ini adalah kehendak baik dari Allah supaya manusia itu tidak terjebak dalam kesengsaraan kekal. Loh, kok bisa kesengsaraan kekal? Gimana Kak Yona? Karena manusia itu sudah berdosa. Kalau dia sudah berdosa, dia sudah tidak bisa lagi mengikuti teosis atau mengikuti persekutuan dengan kodrat ilahi itu, berkat yang secara terus-menerus yang tidak berkesudahan itu. Nah, kalau dia sampai memakan buah kehidupan kekal, bedanya nanti dia akan mengalami seperti malaikat. Dia akan tidak bisa mati, tapi dalam kondisi terus berdosa. Seperti itu. Jadi nanti dia kesengsaraan kekal tambahan. Seperti roh jahat jadinya. Nah, karena itulah manusia segera diusir dari Taman Eden dan dijaga. Taman Eden itu dijaga oleh kerub ini sehingga tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalam Taman Eden gitu ya. Kita nggak tahu ya penjagaannya seperti apa, apakah Taman Eden ini dihilangkan, diangkat, atau seperti apa, kita nggak tahu. Yang jelas tidak ada lagi manusia yang bisa masuk ke dalam Taman Firdaus ini sampai Sang Kristus yang akhirnya membuka jalan masuk ke Firdaus ini, di mana kerub di sini memegang pedang api yang menyala-nyala, dan itu akan dipadamkan melalui sakramen baptisan pada orang-orang Kristen yang dengan sungguh-sungguh ya. Ketika orang-orang Kristen dibaptiskan, maka itu seperti air yang menghapuskan pedang menyala-nyala dari kerub penjaga Firdaus ini. Ya, secara simbolis saat itu kita sudah memasuki Firdaus, seperti itu ya. Jadi, untuk kesimpulannya, marilah sekarang kita menyambut puasa Prapaskah ini dengan penuh pertobatan yang sejati. Nah, berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar saja, bukan diet saja, tetapi untuk berlatih mengendalikan hawa nafsu kita. Yaitu dimulai dari hal yang ringan ini, yaitu berpuasa. Kemudian dalam berpuasa itu, kitab Yesaya kalau nggak salah, Kak Yona ingat ya, berpuasa yang kukendaki adalah memberikan sedekah bagi orang-orang yang miskin. Ini Kak Yona tidak ingat ayatnya secara plek ya, tapi maknanya Kak Yona ingat. Bersedekah bagi sesama yang kekurangan sebagai tahapan berlatih tidak terikat dengan hal duniawi tadi. Sehingga kita tidak jadi makanannya roh-roh jahat, tidak jadi sasarannya roh-roh jahat untuk ditarik ke alam bawah yang penuh kesengsaraan itu. Dan
Selain itu, banyak berdoa menjalin hubungan persekutuan dengan Allah, memperbaiki komunikasi dengan Allah yang telah rusak oleh dosa-dosa kita. Ya, sama dengan Adam dan Hawa ini. Ketika sudah terpisah dengan Allah, lebih sulit lagi berkomunikasinya dengan Allah, seperti itu. Ya. Jadi ada 3 yang harus kita lakukan selama puasa Prapaskah, yaitu puasa untuk mengendalikan hawa nafsu, berlatih mengendalikan hawa nafsu, kemudian bersedekah, jangan lupa, bagi sesama yang kekurangan. Ini supaya kita tidak terikat dengan hal duniawi. Yang terakhir adalah memperbanyak berdoa, supaya kita dapat menjalin hubungan persekutuan dengan Allah. Cara paling enak untuk memperbanyak doa, itu selain dengan sembahyang-sembahyang, jam sembahyang yang sudah ditentukan, itu bisa dengan doa puja Yesus ya. Ya, memakai kombos gini, itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, 24 jam penuh, bahkan waktu tidur. Kalau sudah terbiasa, sambil tidur bisa berdoa juga. Seperti itu. Oke, sampai sini untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Romo ada yang mau ditambahkan? Romo masih mute, mungkin. Oke. Tidak ada tambahan, Romo? Kalau tidak ada tambahan, kita tutup. Halo. Iya, Romo. Mohon maaf, suara hujan itu begitu deras karena atas sen, jadi dari tempat yang enggak bising. Baik. Baik, terima kasih Yona dan anak-anak semuanya. Mau mematikan ini aja. Terima kasih untuk Kak Yona dan anak-anak. Apa yang telah kita dengar kiranya menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam gereja kita diberikan satu awasan atau peringatan yang terus-menerus, pelajaran yang terus-menerus, yang tak ada hentinya, salah satunya melalui ikon. Di situ kita bisa diingatkan bagaimana kita ini melakukan satu kegiatan pengolahan hidup kita melalui puasa. Itu aja yang ingin Romo sampaikan. Terima kasih. Baik, karena sudah jam 7 lebih juga, maka kita akhiri aja dengan doa penutup. Nanti doa berkat akhir akan diberikan oleh Romo. Kak Yona minta Yose untuk melakukan doa penutup. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita, lebih terhormat dari kerubim, tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda, sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau kujunjung tinggi. Ya Bapak, sampaikanlah berkat. Kiranya Sang Tunggal terus memberkati semuanya. Amin. Oke, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu untuk hari ini.
Sampai jumpa lagi pada sekolah minggu depan. Oke, siap. Terima kasih. Selamat Sampai malam. ketemu.